Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, zumalai al-ahibba, fi ayyi makan kuntum asa an takunu fi sihhah wal afiyah was salamah wal amanah wal mahabbah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya sengaja membuat sebuah video yang insya Allah kita sama-sama muhasabah diri, merenungi banyak hal yang terjadi pada kita di minggu-minggu ini, khususnya pada di wilayah kita di Provinsi Kalimantan Selatan, dan kami sekarang ada di benua di wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi sama-sama kita untuk ini dalam menyikapi banyak hal yang sekarang menimpa kita, musibah banjir yang luar biasa, yang ini bahkan di beberapa tempat belum pernah terjadi, sekarang malah mereka mengalami. Jadi begitu sangat memilukan, begitu sangat mengkhawatirkan. Maka untuk itu saya sangat prihatin dan berduka cita, dan juga kita sama-sama mendoakan semoga teman-teman yang terdampak musibah banjir ini terus tabah dan bisa sabar menghadapi keadaan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan semoga Allah memberikan kesehatan terus, dan kita sama-sama teman-teman yang di luar, teman-teman kita sesama muslim, marilah sama-sama kita bantu dengan macam-macam, bisa dengan banyak hal. Posko-posko banyak diadakan di tempat-tempat untuk membantu mereka-mereka yang terkena dampak musibah ini. Mudah-mudahan itu menambah semangat daya juang mereka untuk bisa kemudian merasakan dan beraktivitas seperti kita layaknya pada hal-hal di hari-hari biasa. Maka dari itu saya menghadirkan Ustaz Zainuddin LC. Insya Allah beliau akan memberikan kita semacam kalam hikmah, bicara-bicara yang insya Allah ada hikmah, ada muhasabah diri bagi kita, bagaimana sikap kita dalam menghadapi musibah yang seperti ini, dan juga musibah banjir ini, bagaimana sampai akhirnya kita mengalami luapan-luapan air yang begitu banyak seperti ini, dan bagaimana sikap kita yang enggak terkena melihat teman-teman saudara-saudara kita terkena musibah banjir yang seperti ini. Maka untuk itu sama-sama kita simak dan sama-sama kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan ini bekal bagi kita untuk bisa kita menyikapi ini dengan hal-hal yang positif, yang baik, dengan tanpa kita harus seakan-akan menyalahkan pihak-pihak yang lain, apalagi sampai menyalahkan Sang Pencipta. Nauzubillahi min dzalik. Maka untuk itu waktu dan tempat, silakan tafadhol Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun kalian berada, wabil khususnya kepada saudara-saudari yang sedang terkena musibah banjir khususnya di Kalimantan Selatan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat segera musibah ini sehingga dapat membuat kita kembali beraktivitas seperti biasanya, dan mudah-mudahan dapat menambah ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menyikapi bagaimana seharusnya adab seorang muslim ketika tertimpa musibah. Yang pertama yaitu dengan sikap sabar. Sikap pertama sebagai seorang muslim ketika menghadapi musibah atau hal-hal yang tidak menyenangkan yaitu dengan bersabar. Sabar ini bukan berarti menyerah dan berdiam diri tanpa ikhtiar. Disabar dalam menghadapi musibah adalah meneguhkan diri untuk tidak menyalahkan takdir Allah dan bertahan dalam mentaatinya, serta menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika menghadapi musibah termasuk banjir, seorang muslim yang sabar
ia tidak akan marah kepada Allah, tidak akan menyalahkan Allah. Tetapi kalimat pertama yang ia ucapkan dari lisannya adalah kalimat istirja', yaitu kalimat yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang berangkat dari kesadaran imannya. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Saudara-saudariku seiman seagama, di kesadaran bahwa semua itu adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah, membuat hati kita lebih ringan saat menghadapi musibah. Sebab kita menyadari semuanya adalah milik Allah, kita pun menjadi tak terlalu kecewa dan depresi menghadapi musibah seperti sekarang ini. Dan yang lebih menggembirakan, orang-orang yang bersabar dengan mengucapkan kalimat istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi, Allah akan memberinya keberkahan, rahmat dan petunjuk sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya, yakni surah Al-Baqarah ayat 157. Bahkan hadis sahih dijelaskan, orang yang bersabar dan mengucap kalimat istirja' saat menghadapi musibah akan mendapatkan pahala dan diganti dengan yang lebih baik. Ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa ajarahu Allah fi musibatih wa akhluf lahu khairan minha. Tidaklah seorang muslim mengalami musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan berdoa, ya Allah, berikanlah pahala untuk musibahku dan gantikan untukku dengan sesuatu yang lebih baik darinya, melainkan Allah akan memberikan pahala dalam musibahnya dan memberinya ganti dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kemudian sikap yang kedua dalam menghadapi musibah banjir, yaitu bagi kita yang sedang tidak terkena musibah, sebagai saudara muslim seharusnya kita mempunyai sikap yaitu dengan membantu korban banjir. Orang-orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Saat yang satu terkena musibah, selayaknya yang lain membantu. Jangan justru membuli orang yang terkena musibah, apalagi sampai menghina dan mencacinya. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-suhri wal huma. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi dan saling berlemah lembut di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota badan sakit, maka semua anggota badannya juga merasa demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan kalaupun kita juga terkena musibah namun saudara kita lebih memerlukan bantuan kita, Islam mengajarkan untuk membantunya semampu kita, meskipun hanya dengan ucapan yang baik dan untayan doa. Tentu itu lebih baik jika kita mampu membantu untuk ikut andil terjun ke lapangan untuk mengevakuasi, mengantar barang-barang makanan, konsumsi dan bantuan yang lain yang diperlukan, itu lebih baik lagi. Pertolongan ini bukan hanya dibatasi untuk saudara seiman, saudara sebangsa dan sesama manusia pun perlu ditolong. Dan menolong orang yang memerlukan, membutuhkan seperti inilah yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga musibah bisa berubah menjadi berkah. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhih. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudariku yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kemudian sikap yang ketiga dalam menghadapi musibah untuk kita semua yaitu muhasabah atau introspeksi diri. Datangnya musibah di awal tahun 2021 ini seharusnya menjadi bahan introspeksi diri kita, muhasabah. Sebab pada umumnya musibah datang kepada kaum muslim itu ada dua jenisnya. Yang pertama, itu bisa juga bentuk ujian atau bisa juga bentuk peringatan.
Sebagai ujian kita kuatkan kesabaran. Namun yang tak kalah penting, dengan berbagai fakta lapangan kita perlu introspeksi bahwa ada peringatan dalam musibah banjir ini. Peringatan seperti apa? Peringatan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Al-Rum ayat 41. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, seringkali bencana terjadi karena kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, termasuk banjir juga demikian. Kerusakan ini ada dua macam. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang mengakibatkan terjadinya bencana, dan ini merupakan sebagian dari sunnatullah. Ketika hutan digunduli, air yang melaluinya langsung lewat tanpa terserap, sehingga mudah terjadi banjir dan tanah longsor. Ketika sampah dibuang sembarangan, termasuk ke sungai, ia akan menutup saluran air dan menjadi salah satu faktor banjir. Ketika gedung-gedung dibangun tanpa memperhatikan keseimbangan alam dan aliran air, juga menjadi salah satu faktor banjir. Kemudian yang kedua, kerusakan jiwa manusia, yakni dengan semakin banyaknya dosa dan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala pun menegur manusia untuk kembali kepadanya. Kerusakan semacam ini sangat dikhawatirkan para sahabat, sehingga ketika terjadi gempa di Madinah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta seluruh penduduknya untuk bertaubat, bahkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, sehingga musibah banjir kita ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Kalimantan Selatan akan menjadi aman dan sejahtera seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah tiga sikap kita terhadap banjir yang sedang menimpa melanda khususnya Provinsi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan dengan adanya kalam hikmah seperti ini, bukan hanya kita berbicara tanpa reaksi, tapi juga kita belajar dari pengalaman dan dari apa yang sudah kita pelajari, bahwasanya setiap ada musibah, insya Allah dosa-dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita bersabar, insya Allah rahmat Allah akan turun selalu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan mari kita berdoa untuk seluruh muslimin khususnya yang tertimpa musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hatinya untuk selalu bersabar, dan orang-orang yang di sekitarnya diberikan Allah kelapangan hati untuk menolong dan membantu sesama, baik itu dengan pikiran ataupun materi serta moral dan material. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah banjir ini dari kita, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah wa jazakumullah khair. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita hadirkan di video ini dapat bermanfaat bagi semuanya, dan teman-teman boleh share video ini kepada teman-teman yang lain. Semoga manfaat ini menyebar dan dapat dinikmati oleh sesama, oleh teman-teman kita semua, ya. Oke, akhirul kalam, dan kita tutup untuk video ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam video-video yang berikutnya. Terima kasih atas menonton, dan jangan lupa like dan silahkan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.